Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Reza Petualang Channel. Apa kabar sedulur? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya lur. Kali ini kita akan mengolah batuan sampai menjadi logam lur. Kita menggunakan sistem asam lur. Untuk batuan yang diolah adalah batuan kuarsa oksida ya lur. Ini adalah batuan hasil bolang kemarin lur. Batuan ini dari kuarsa di bawah sesar aktif ya lur. Nah, kira-kira ada logam mulianya enggak ya lur? Mari kita lihat lur. Tonton sampai selesai ya lur. Disimak step by step agar tidak gagal paham lur. Pertama-tama kita ayak dulu lur sampai halus. Ya, setelah ini kita akan masuk ke tahap pencucian. Oke, kita lagi mencuci dengan air biasa dulu lur. Cuci sampai sebersih mungkin ya lur. Sampai airnya jernih. Nah, ini airnya kita tampung di bak besar dulu ya lur. Nanti setelah ini kita proses emas-emas halus yang terbuang di saat tahap pencucian lur. Cuci terus sampai air benar-benar jernih ya lur. Fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dalam konsentrat lur, agar nanti di saat treatmentisasi awal menggunakan asam hasilnya bisa sempurna lur. Ini dia konsentrat sehabis dicuci lur. Kita langsung treatmentisasi awal ya lur. Kita langsung cukim menggunakan HF dan nitrit. HF ini fungsinya untuk melarutkan silika ya lur, silika, karena kuarsa tersusun dari silika lur. Jadi emas yang terperangkap di silika akan dilarutkan dulu oleh HF ya lur. Nah, setelah itu ini nitrit lur sebagai agen pengoksidasi ya lur. Lanjut ke belakang dulu lur, biar udaranya nggak ngumpul di dalam lur. Kita treatment dulu ya lur. Ini saya sudah menambahkan air di dalam konsentrat lur. Kita akan memberi HF ke dalam larutan 400 ml lur. Langsung tuang saja. HF ini fungsinya untuk melarutkan silika ya lur. Jadi emas-emas yang terkunci oleh silika nanti bisa lepas lur. Kayak gitu ya lur. Kita aduk dulu lur agar tercampur. Ya, kita pakai sistem pelan saja ya lur untuk treatmentisasinya. Soalnya agar tidak menimbulkan gas yang terlalu banyak ya lur. Karena gas nitrogen dioksida itu sangat berbahaya apabila terhirup lur, kayak gitu. Jadi kita pakai sistem pelan saja lur untuk treatmentisasinya lur. Oke, lanjut. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya lur. Setelah ini kita akan menambahkan asam nitrat atau HNO3 lur. Ya, kita tambahkan asam nitrat sebanyak 800 ml ya lur. Nuangnya hati-hati ya lur, jangan sampai terkena tangan karena asam nitrat itu sangat korosif lur. Dan diusahakan sewaktu pemrosesan di belakang kalian harus ada kipas angin ya lur, agar udaranya nggak langsung mengarah ke kalian lur, kayak gitu. Biar lebih aman saja lur. Kita langsung aduk lur. Nah, ini sudah mulai reaksi lur. Wah, mantap. Jangan lupa pakai masker dan sarung tangan ya lur, biar lebih safety. Karena
Ini sangat berbahaya, Lur. Jangan sekali-kali tidak memakai sarung tangan dan masker ya, Lur. Ya, sudah mengeluarkan gas nitrogen dioksida, Lur. Kita aduk-aduk terus, Lur. Ingat ya, Lur, harus pakai sarung tangan dan masker, Lur. Setelah ini kita akan tutup dan diamkan selama 2 hari ya, Lur. Karena kita tidak dipanaskan ini ya, Lur. Jadi treatmentisasi biar maksimal itu 2 hari, Lur, kayak gitu, Lur. Ya, setelah 2 hari inilah air rendamannya, Lur. Setelah ini kita akan filter airnya ya, Lur, sampai jernih, dan filterisasi itu airnya akan kita pakai untuk pengendap sistem basah, Lur. Begitu. Dan ampas hasil filterannya kita akan regia, Lur. Karena ini larutan HF, jadi jangan sampai terkena kulit ya, Lur. Karena HF itu kalau kena kulit, wah rasanya cekat-cekot banget sampai ke tulang, Lur. Harus ekstra hati-hati jika menangani larutan kimia ya, Lur. Usahakan pakai sarung tangan, masker, dan sirkulasi udaranya itu bagus ya, Lur, agar tidak agar mengurangi resiko, Lur, kayak gitu. Oke, kita bilas-bilas dulu ya, Lur, agar logam pengotor yang larut bisa ikut terbuang, Lur, kayak gitu, Lur. Setelah dibilas bersih, ini dia, Lur, konsentratnya, Lur. Air hasil dari treatment ini kita akan gunakan untuk pengendap sistem basah ya, Lur, yang ada di ember abu-abu itu, Lur, gitu. Jadi yang belum tercampur dengan air bilasan ya, Lur, kita akan gunakan sebagai pengendap sistem basah, Lur. Sebelum digunakan untuk pengendap sistem basah, kita tarik dulu peraknya ya, Lur, menggunakan garam, Lur. Ini nanti kita masukin garam untuk menarik peraknya ya, Lur. Oke, lanjut. Setelah ini kita regia ya, Lur. Cara membuat aqua regia, kita pakai HCl dan asam nitrat ya, Lur. Kita membuat regia 400 ml dulu, Lur, dengan komposisi nitrit 1, HCl 3. Dari larutan 400 ml, HCl-nya 300, nitritnya 100 ml ya, Lur. Kita tuang HCl 300 ml dulu ini, Lur. Cukup. Ya, kita tutup dulu HCl-nya, Lur. Setelah ini kita akan tuang HNO3 atau nitrit atau asam nitrat 100 ml ya, Lur. Kita buka dulu nitritnya, Lur. Ya, HCl-nya tadi 300 ml dan ini kita kasih nitritnya 1 ya, Lur, atau 100 ml. Kita akan membuat aqua regia sebanyak 400 ml, Lur. Nitrit 100 ya, dengan bebannya 3:1. Nah, kita tunggu sampai warnanya kuning, menguning. Ini kan nanti terjadi perubahan warna, dari ini nanti tunggu sekitar 5 menit terjadi perubahan warna itu. Nah, tuangnya sedikit-sedikit saja.
dan tuangkan sedikit asam sulfat, biar reaksinya jos. Slow men, sedikit saja asam sulfat. Ya, udah cukup. Oke.